Sebelum itu anak-anak, di topik A kali ini yaitu 6 benua di dunia, ada beberapa pertanyaan esensial yang wajib kalian jawab. Untuk itu yuk kakak akan bantu ya. Kita mulai dari pertanyaan yang nomor 1. Apa itu benua? Jawabannya, benua adalah sebuah daratan yang cukup luas dan terdiri atas beberapa negara. Yang kedua, bagaimana pembagian wilayah di setiap benua? Yaitu ada 6 benua di dunia, yaitu benua Asia, benua Afrika, benua Amerika, benua Eropa, benua Australia, dan benua Antartika. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita bahas satu persatu ya. Kita baca percakapan teman-teman kita ya anak-anak. Semalam, ibu bercerita tentang beberapa orang sahabat penanya. Ada yang dari Finlandia, Ghana. Terus mana lagi ya? Seru sekali ya. Ibu kamu punya sahabat pena. Apakah itu semua nama kotanya? Sepertinya itu nama negara. Karena aku pernah lihat kota Finlandia di global yang ada di perpustakaan. Kalau tidak salah, letaknya di benua Eropa. Anak-anak semua, tahukah kalian, tempat tinggal kita saat ini merupakan bagian dari sebuah pulau. Pulau merupakan bagian dari negara Indonesia. Dan di Indonesia merupakan salah satu negara di benua Asia. Tahukah kalian bahwa bumi kita memiliki 6 benua? Apa itu benua dan apa saja di dalamnya? Yuk kita jelajahi bersama. Nah, di awal tadi ada kata baru dan anak, yaitu ada kata pelesir. Pelesir itu artinya jalan-jalan. Kita pembahasan yaitu mulai dari kerak bumi, lempeng, dan benua. Anak-anak, bumi kita tampak kuat dan tenang, tetapi sebenarnya tidak demikian. Suhu di bawah permukaan bumi amat panas, sehingga dapat membuat bebatuan meleleh. Kerak bumi yang keras merupakan tanah tempat kita tinggal. Kerak bumi mungkin tampaknya hanya terdiri atas satu keping batuan saja. Padahal anak-anak, kerak ini menutupi bagian luar bumi, seperti kulit jeruk yang menyelubungi buah di dalamnya. Nah, ini perhatikan contoh gambarnya ya. Nah, kerak bumi terdiri atas sejumlah kepingan lebar yang terpisah-pisah dan disebut dengan lempeng. Lempeng ini dapat dipasangkan satu sama lain, seperti saat kita menyusun teka-teki gambar anak-anak. Semua lempeng bumi ini bergerak dengan sangat lambat ke semua arah. Sejauh ini, para ilmuwan belum tahu secara pasti mengapa lempeng batuan yang besar dan melengkung itu bergerak. Dugaan mereka, lempeng-lempeng itu meluncur di atas batuan panas dan lunak yang ada di bawahnya. Lempeng ini hanya bergerak dengan kecepatan sekitar 2,5 cm setiap tahun. Nah, tahukah anak-anak, ada lempeng yang membentuk bagian dasar samudra yang disebut dengan lempeng samudra. Ada pula lempeng yang menjadi dasar bongkahan batu besar nan tinggi di atas laut dan membentuk benua yang disebut lempeng benua. Benua bisa diartikan sebagai daratan yang sangat luas di permukaan bumi. Lalu apa bedanya dengan pulau? Nah, daratan disebut pulau jika luas wilayahnya relatif sempit dan dikelilingi oleh laut. Sedangkan menurut para ilmuwan, lebih dari 200 miliar tahun yang lalu, semua daratan kering bergabung dan membentuk sebuah benua luas. Lambat laun, lempeng-lempeng bergerak dan benua yang sangat besar itu terpecah menjadi 2. Nah, anak-anak bisa bayangkan ya. Kemudian, selama lempeng terus bergerak, bentuk benua dan laut akan selalu berubah. Para ilmuwan memperkirakan dalam waktu 50 juta tahun, Amerika Selatan dan Afrika akan terpisah lebih jauh daripada yang sekarang, anak-anak. 5, 6, atau 7 benua, anak-anak. Nah, anak-anak, sebenarnya ada beberapa pendapat soal pengelompokan jumlah benua. Ada yang mengatakan 5 benua, 6 benua, dan 7 benua. Pembagian 5 benua biasanya didasarkan pada pengelompokan benua yang berpenghuni dan tidak memasukkan Antartika. Pendapat ini dipakai misalnya dalam piagam Olimpiade. Mereka yang berpendapat bahwa bumi memiliki 6 benua juga terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang menyatakan Eropa dan Asia merupakan satu benua besar
bernama Eurasia, dan kelompok yang menyatakan Amerika sebagai satu benua. Sementara kelompok yang berpendapat bumi memiliki 7 benua, biasanya memisahkan benua Eropa. Nah, anak-anak, dalam bab ini kita akan memakai pendapat bumi memiliki 6 benua, di mana benua Amerika sebagai satu kesatuan antara bagian utara dan selatan. Perbedaan pandangan tentang Amerika sebagai satu atau 2 benua sebenarnya tidak terlalu signifikan. Hal perlu ditekankan yaitu negara mana yang berada di wilayah geografis yang berbeda ini. Lalu, apa yang mereka miliki dan bagaimana mereka berbeda dalam geografi, budaya, maupun politiknya. Yuk kita lanjut ke bagian mari mencari tahu. Nah, di sini nanti kalian akan kerjakan bersama guru dan teman-teman kalian ya, karena di sini guru kalian akan membacakan beberapa informasi. Tapi di sini kakak akan jelaskan 6 benua di dunia. Nah, ada 6 benua di dunia, yaitu yang pertama benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika atau Kutub Selatan. Coba kalian amati gambar peta berikut, lalu urutkan benua terbesar sampai yang terkecil. Nah, Nana perhatikan ya, di sini kita lihat ada 6 benua di dunia, dan di sini ada beberapa contoh hewan atau hewan khas dari masing-masing benua tersebut. Kita urutkan atau kita mulai dari yang pertama, benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai 30% luas daratan di seluruh dunia. Nah, bila digabungkan, luas daratan dan lautan di Asia mencapai 8,7% luas dunia, anak-anak. Karena areanya sangat luas, benua Asia dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sesuai arah mata angin. Setiap bagian pun memiliki ciri khas masing-masing, baik geografis maupun budaya masyarakatnya. Kak, apa sih geografis itu? Geografis adalah hal yang menyangkut ilmu tentang permukaan bumi, iklim maupun penduduk. Lanjut, benua yang kedua adalah benua Amerika. Wilayah benua ini terjadi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nama Amerika diambil dari nama orang Eropa pertama yang menjelajahinya, yaitu Amerigo Vespucci. Perbedaan paling terlihat dari negara-negara di ketiga wilayah benua Amerika ini, yaitu terkait sosial budaya dan perekonomiannya. Yang ketiga yaitu benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua dengan jumlah penduduk kedua terbanyak setelah benua Asia. Karakteristik geografis benua Afrika memiliki banyak gurun dan cenderung kering. Gurun terbesar dan sungai terpanjang di dunia ada di benua ini. Tahukah kalian apa namanya? Nah, benua Afrika dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Sebagian besar negara di benua Afrika merupakan negara miskin, dan di benua ini banyak terjadi bencana kekeringan serta kelaparan. Nah, yang keempat adalah benua Antartika. Benua yang merupakan zona bebas karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun. Kondisi geografis Kutub Selatan lebih ekstrim dibandingkan Kutub Utara atau Arktik. Karenanya, wilayah ini tidak dihuni manusia, anak-anak, kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. Yang kelima ada benua Eropa. Benua ini berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Karenanya, lempeng tempat benua Eropa dan Asia ini dinamakan lempeng Eurasia. Benua Eropa terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Eropa merupakan satu-satunya benua tanpa gurun. Sebagian besar negara-negara di Eropa yang berbatasan darat merupakan anggota perkumpulan Uni Eropa atau European Union. Nah, yang keenam ada benua Australia. Australia merupakan benua terkecil di dunia. Luas wilayahnya hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Pembagian wilayah benua Australia dilakukan berdasarkan negara bagian, bukan pembagian per wilayah seperti keempat benua lainnya.
Hal ini karena benua Australia merupakan satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian dan 2 teritorial. Benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Kak, apa sih arti teritorial? Artinya bagian wilayah atau daerah hukum suatu negara.